Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gending Alas Mayit Part 3, Ikatan Masa Lalu. Dan kita mulai ceritanya. Sayup-sayup terdengar suara gamelan terdengar di antara hutan di sekitar pabrik gula. Terlihat seorang wanita muda menari dengan gemulai di tengah-tengah cahaya bulan purnama. Tapi dari mana asal suara gamelan itu? Tidak ada satupun tanda-tanda pemain maupun alat musik gamelan di sekitar sini. Yang anehnya lagi, mereka, makhluk halus, para penunggu pabrik yang sudah lama tidak menampakkan diri, kini berkumpul di sekitar wanita itu. Aneh, tidak, lebih tepatnya mengerikan. Tarian wanita itu semakin menggila. Ia memaksa memutar sendi-sendi tubuhnya ke arah yang tidak wajar. Aku berlari mendekati wanita itu, mencoba menahan gerakannya, namun tenaganya terlalu besar. Sesuatu sedang merasuki tubuh wanita ini. Sebuah doa dan ayat-ayat suci kubacakan untuk menenangkan wanita itu. Cukup lama, hingga akhirnya wanita itu terbaring lemas dan tak berdaya. Kota Jogja, sebuah kota yang pasti akan sulit dilupakan oleh siapapun yang berkunjung ke tempat ini. Rasa nyaman kota ini takkan pudar, walaupun hanya dinikmati dengan berjalan-jalan dengan Vespa tua ini. Terlihat sebuah kereta telah berhenti di stasiun. Aku memarkirkan motor dan menunggu seseorang keluar mengenali Vespa tua ini. "Cahyo!" teriak seseorang seumuranku yang baru saja keluar dari stasiun. "Ojek, Mas?" jawabku dengan sedikit meledek. "Iya, ojek, Mas. Ke pemakaman ya," balasnya. "Asem, mbok pikir aku demit?" jawabku sambil menepuk helm yang sedang dipakainya. Danan adalah teman seperjuanganku saat bekerja di pabrik gula. Walaupun sekarang ia memilih berhenti dan mencoba peruntungan untuk melamar di perusahaan swasta di Jogja. "Cahyo, perempuan yang kamu ceritakan itu masih di rumah Pak Le?" tanya Danan kepadaku. Aku memang sudah menceritakan mengenai seorang perempuan aneh yang ditemukan di hutan belakang pabrik gula. "Masih, makanya kamu temuin dulu. Tanggung jawab kamu," jawabku meledek. "Ngeledek aja kamu," balasnya. "Lah piye? Ditemukan seorang perempuan yang gak ingat apa-apa. Petunjuknya cuma di tasnya ada fotomu," jelasku. "Ya wis, ntar kita temuin dulu aja. Cepetan gas," jawab Danan dengan raut muka yang penasaran. Vespa tuaku laju dengan santai menuju ke rumah Pale di Klaten. Topik-topik ringan tak berhenti bermunculan saat perjalanan. Wajar saja, selama kejadian di Imah Leweng, kita hanya membahas masalah-masalah yang serius. Perjalanannya harusnya cukup lama, jadi terasa cukup singkat. Tanpa terasa, kami sudah sampai di rumah Pak Le. "Kulo nuwun." Aku mengetuk pintu rumah Pak Le yang tak jauh dari rumahku. Seorang pria berambut putih terlihat buru-buru keluar membukakan pintu. Danan, udah sampai? Yuk masuk dulu," sambut pria itu. "Danan doang Pak Le, aku radi aja masuk," tanyaku setengah merajuk. Ono koe to pancul, omahmu kaning kono," ucap Pade menuju ke rumahku yang sambil meledek. "Ya mbok diajak masuk dulu gitu. Toh bule udah masak bandeng kan? Ambune tekan kene loh," jawabku merayu Pak Le. "Giliran makan cepat banget kamu. Ya wes, ayo masuk," lanjut Pak Le sambil membukakan pintu. Danan yang melihat tingkah laku Pak Le kepadaku hanya bisa tersenyum dan geleng-geleng. Aku membantu Danan memberes-bereskan barang bawaan, sembari bule menyiapkan makan malam untuk kami. Pak Le Bimo adalah adik dari ayah Danan. Dulu dia sengaja meminta tolong Danan untuk bekerja di pabrik gula dekat sini setelah lulus kuliah. Alasannya sudah jelas. Selain membantu menjadi buruh di sana, kami juga membantu untuk memindahkan roh-roh halus penunggu pabrik itu agar tidak mengganggu pekerja di sana.
Danan, Cahyo, sini, ayo makan, suara bule memanggil dari pawon rumah. Nggih bule, Danan menjawab dengan sopan. Kami segera keluar kamar dan bergegas menuju meja makan. Terlihat di sana bule sedang mempersiapkan makanan dibantu dengan seorang wanita yang tidak kukenal. Itu perempuan yang kamu ceritain, bisik Danan kepadaku. Gak usah pura-pura kamu, ngaku aja, udah kamu apain dia? Balasku dengan suara yang keras hingga terdengar oleh Pak Le dan bule. Sontak Danan memukul kepalaku, tentunya dengan muka yang sedikit memerah. Udah, ayo makan dulu, ucap Pak Le memotong pembicaraan kami. Masakan bule selalu ngangenin, walaupun tidak ada Danan. Kadang aku masih sering numpang makan di sini. Sambal buatan bule memang paling enak setanah Jawa. Mbak, kenal sama mas-mas ganteng ini? Ucapku kepada wanita di samping bule. Wanita itu menoleh kepada Danan, menggelengkan kepala. Tuh kan, makanya jangan nuduh macem-macem, ucap Danan. Lah itu, dia bawa-bawa fotomu. Coba mbak, tunjukin ke Danan, ucap Cahyo. Wanita itu meninggalkan bangkunya, berlari ke kamar dan menunjukkan sebuah foto yang berisi gambar Danan sedang berpose di puncak Merapi. Di baliknya tertulis Danan Jaya Sambara, Merapi 6 Juni 2016. Tuh kan, itu foto kamu kan? Mau alasan apa lagi kamu? Ucapku setengah meledek pada Danan. Namun Danan tidak merespon. Ia mengambil foto itu dan melihatnya dengan tatapan serius. Ini foto ini, aku ingat. Aku mengirimkan foto ini ke seseorang di desa terpencil di lereng Merapi, ucap Danan. Pak Sardi, iya, aku mengirimkan foto ini saat berhasil mendaki ke puncak Merapi. Setelah sebelumnya aku tersesat di desa Widualit. Danan terlihat serius. Ia menoleh ke arah wanita itu, seolah berhasil mengingat sesuatu. Sekar, jangan-jangan kamu dia Sekar? Tanya Danan kepada wanita itu. Wanita itu hanya menunduk, seolah tidak mampu mengingat apapun tentang dirinya. Kulo boten ingat mas, jawabnya. Pak Sardi, desa Widualit, apa yang terjadi di sana? Tanya Danan dengan suara yang semakin keras. Sekar terlihat ketakutan, seolah tidak mampu menjawab pertanyaan Danan. Bule memeluk pundak Sekar, berusaha menenangkan Sekar yang berusaha keras mengingat sebisanya. Udah, selesaikan dulu makannya, habis ini kita kumpul di pendopo, ucap Ale dengan tegas. Suasana setelahnya menjadi semakin serius. Terlihat dari mata Danan seolah sedang mengingat sesuatu. Pendopo Pak D terletak di halaman belakang rumah yang bersebelahan langsung dengan hutan. Tempat yang nyaman untuk menikmati suasana malam. Kami berkumpul dan duduk dengan seadanya. Terlihat beberapa benda-benda antik terpajang di dinding pendopo. Nah Danan, coba ceritakan apa yang kamu tahu, tanya Pak Le kepada Danan. Inggi Pak Le, dulu sewaktu saya lulus kuliah, saya sempat tersesat ke desa Widualit di kaki gunung Merapi, ucap Danan memulai ceritanya tentang sebuah desa terpencil yang di luarnya terdapat sebuah hutan misterius bernama Alas Mayit. Danan menceritakan kisahnya saat mencoba membantu warga desa mencari seorang anak yang diculik makhluk halus ke dalam hutan. Dengan bantuan Pak Sardi, yang kemungkinan adalah ayah Sekar. Yowes, besok kita ke sana aja. Kita antar Sekar sekaligus kita cari tahu ada masalah apa di sana, ucapku kepada Danan. Jangan buru-buru, kamu ingat bagaimana kamu menemukan Sekar? Salah-salah kita bisa bernasib sama, ucap Pak D memperingatkanku. Sekar, kamu benar-benar tidak ingat sama sekali soal desamu? Tanya Pak D pada Sekar. Wanita itu hanya menggeleng tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nah kan, kalau begini bagaimana kita bisa dapat petunjuk? Tanyaku pada Pak Le. Pak Le masih berusaha berpikir untuk menemukan sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sebenarnya ada satu cara, tapi sepertinya cukup berbahaya, ucap Danan. Kami menoleh dan mulai memperhatikan Danan. Cahyo, kamu ingat Eyang Widarpa? Tanya Danan kepadaku.
Maksudmu, dedemit kakek tua gila yang membantu kita melawan Brakaraswana? Jawabku memastikan kepada Danan. Iya, aku baru ingat. Di desa itu aku pertama kali bertemu dengan Eyang Widarpa. Mungkin dia tahu sesuatu, lanjut Danan. Pak Le mengernyitkan dahi. Terlihat ia tidak mengerti dengan apa yang kami bicarakan. Waduh, repot juga ya, Nek. Bo panggil terus dianya ngamuk, bisa hancur satu desa, ucapku pada Danan. Pak Le seolah mengerti sesuatu. Ia masuk ke sebuah ruangan dan kembali keluar dengan membawa sebuah keris. Ia segera mengikat keris itu di pinggang seolah bersiap untuk sesuatu. Opo kakek tua yang kamu maksud ada hubungan dengan keris Sukma? Tanya Pak Le. Iya Pak Le, kok Pak Le tahu? Tanya Danan. Wes, panggil wae, itu di tengah kebun. Ojo nong kene, ucap Pak Le. Aku dan Danan saling berpandangan, seolah masih ragu. Sekar, sini Sekar, jangan jauh-jauh dari Mas Cahyo, ucapku sekedar menggoda Sekar. Tidak menunggu lama, sebuah sandal jepit dilemparkan oleh Pak Le ke arahku. Dasar panjul, jangan cari-cari kesempatan kamu, bentak Pak Le kepadaku. Aku meringis kesakitan, terlihat tawa kecil yang manis terpancar dari mulut Sekar. Jagat lelembut boten duwe wujud kolo nimbali surga loka surga kayangan ketu mulih sampun nampani tekan asa tekan sedaten. Sebuah mantra terdengar dari mulut Danan yang sedang berdiri di tengah kebun. Terlihat sebuah keris telah tergenggam di tangannya. Rintik-rintik hujan mulai turun. Terlihat sosok mengerikan muncul dari kegelapan hutan. Di belakang kebun Pak Le, kakek tua dengan rambut putih panjang berjalan dengan bungkuk menuju Danan. Bocah asu, rak tau sopan santun, wis bosan urip, ucap kakek itu sambil mendekat dan mencengkram kepala Danan. Aku bersiap melepas sarung dari pundakku dan menerjang kakek tua itu. Namun kakek itu terlalu cepat, ia melompat ke atas pendopo dengan membawa tubuh Danan seperti boneka. Merespon perbuatan kakek tua itu, Pak Le segera berlari. Eyang, ini sing arep ketemu. Pak Le mendekat dengan menggenggam keris yang tadi ia pegang. Sopo kowe, ucap makhluk itu. Kulo Bimo Sambara, sing arep ketemu Ki Nyai Suratmi, ucap Pak Le sambil menunjukkan keris itu kepada kakek tua itu. Terlihat kakek tua itu memperhatikan keris yang dibawa Pak Le. Raut wajahnya berubah menjadi panik. Ia menjatuhkan Danan dan aku segera menangkapnya. Ojo kowe celuk demi wedok wi. Kakek tua itu melompat menjauh dan mencoba bersembunyi. Danan kembali berdiri dan menghampiri Pak Le. Nyai Suratmi ki sopo to Pak Le? Tanyaku pada Pak Le. Pak Le tak menjawab, ia hanya tersenyum seolah menahan tawa. Kesini dulu Mbah, cucu buyutmu ini cuma mau bertanya, ucap Pak Le. Eyang Widarpa mendekat, tapi kali ini ia mendekat dengan sedikit ragu. Danan mendekat dan memanggil Sekar. Eyang, ini Sekar dari desa Widowalid. Apa Eyang tahu ada masalah apa di sana? Tanya Danan pada Eyang Widarpa. Terlihat Eyang Widarpa memperhatikan Sekar. Namun tatapan Sekar berubah menjadi mengerikan. Hujan menjadi semakin deras. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang tidak diketahui dari mana sumber suaranya. Merasa ada yang aneh, Eyang Widarpa segera membelakangiku dan Pak Le. Heh, bocah asu, bimondelik ning buriku, ucap Eyang Widarpa kepada kami, seolah memberitahu akan adanya bahaya. Aku orang boh, ucapku. Ora usah, kowe sing nyeluk aku demi kakek tua gila kan, ucap kakek itu padaku. Aku menepuk dahiku, rupanya Eyang Widarpa mendengar pembicaraanku dengan Danan tadi. Mata Sekar terlihat semakin terbelalak. Ia mundur menjauh, mendekat ke hutan dan membentuk sebuah tarian. Suara gamelan terdengar semakin cepat. Lebih cepat dari saat pertama aku menemukan Sekar. Aku berlari menerjangnya, namun tenaga yang kuat muncul dari sebuah tubuh Sekar mendorongku menjauh. Kamu tidak bisa menolong bocah ini lagi, ucap Sekar dengan suara yang menyeramkan. Di tengah hujan deras, Sekar menarik kesetanan mengikuti irama gamelan.
Suara gong menggema begitu keras serentak dengan pinggang Sekar yang hampir patah karena memaksa memutar tubuhnya. Tolong, terdengar suara Sekar kembali seperti biasa, namun terlihat tangis kesakitan dari matanya. Sekali lagi suara gamelan terdengar semakin cepat. Kami tahu akhir ini akan diakhiri dengan gong yang akan melukai Sekar. Eyang, ucap Danan kepada kakek tua itu. Eyang melompat ke arah Sekar, menabraknya, mencengkram kepalanya, dan menariknya seolah bersiap memutuskannya. Tunggu, jangan sakiti Sekar, ucapku pada kakek tua itu. Namun ternyata salah. Eyang menarik sesosok makhluk hitam berpakaian sinden dari tubuh Sekar. Tanpa menunggu, kakek tua itu meremas kepala setan itu, memakan tubuhnya hingga tidak berdaya. Gending alas mayit, ucap Eyang Widarpa. Apa itu Mbah? Tanya Danan. Tanya sama bocah itu, sudah tidak ada yang menghalangi ingatannya, ucap kakek itu. Pak Le membacakan doa pada sebuah air dan meminumkannya pada Sekar. Aku tahu itu adalah mantra penyembuh. Pak Le paling ahli soal penyembuhan. Terlihat wajah Sekar kembali pulih, tapi entah dengan luka-luka saat menari tadi. Pak, Sekar ingat Pak, ucap Sekar saat tersadar. Ia segera menoleh ke arah Danan. Mas, desa kena ketukan. Tiap malam purnama, satu persatu warga desa menari masuk hutan, dan paginya ditemukan tewas dengan tubuh yang tidak utuh, ucap Sekar dengan histeris kepada Danan. Bapak, Pak Sardi, bagaimana keadaannya? Tanya Danan. Bapak tinggal di desa membantu warga yang kesurupan. Sekar disuruh lari keluar desa untuk mencari Mas Danan. Katanya mungkin Mas Danan bisa bantu, jawab Sekar. Terlihat Danan mencoba mengingat sesuatu. Alas mayit, di sana ada sendang Banyu Ireng, dan tempat asal Eyang Widarpa. Mungkin Eyang Widarpa bisa membantu, ucap Danan. Seolah mengerti maksud Danan, Eyang Widarpa berbicara. Ora, gending alas tidak. Gending alas mayit itu kutukan karena perbuatan dosa. Aku tidak bisa menolong apa-apa. Kami menjadi semakin bingung. Sekar terlihat sedih dan menangis. Mbah, moso ora ono tenan jalan keluar untuk mengakhiri kutukan itu? Tanyaku mendekat. Kakek tua itu menoleh ke arahku dengan muka yang masih kesal. Tabuh watu ringin, bien kui sing ngilangi kutukan gending alas mayit, ojo tako ning endi, ucap Eyang Widarpa menjauh dan bersiap pergi meninggalkan kami. Hujan semakin mereda. Sosok Eyang Widarpa pun mulai perlahan menghilang. Eyang, Pale berlari mengejar Eyang. Nyai Suratmi wis tenang. Wis ora ning alam kene, ngaputer yo Mbah, teriak Pale kepada Eyang Widarpa yang sudah hampir menghilang. Asu, pancen asu, ngapusi aku to koe, awas koe, umpat Eyang Widarpa sebelum menghilang. Pale tertawa dan mendekat Danan. Udah, simpan kerismu, ntar Pale bisa dijewer sama Eyang Widarpa. Pale, emang Nyai Suratmi kisi sopo to, tanyaku penasaran. Udah, gak usah tahu itu kisah cinta kakek-kakek. Eyang Widarpa itu orang baik, tapi entah kenapa wujudnya menjadi demit seperti itu, ucap Pak Le. Iya Pak Le, kalau gak ada dia dulu aku pasti udah mati, ucap Danan. Sekar mendekat, air mata masih mengalir dari matanya. Mas, gimana Mas, tolongin desa Sekar. Iya Danan, kita harus bantuin Sekar. Kamu ada petunjuk mengenai tabuh watu ringin itu, tanyaku. Enggak. Tenan, blas aku ora ngerti benda apa itu, jawab Danan. Hampir tak ada petunjuk mengenai benda itu. Namun apabila kami nekat menuju desa Widuwalit, sudah pasti kutukan itu akan mengenai kami juga. Bahkan makhluk sehebat dan sesombong Eyang Widarpa pun angkat tangan. Sudah, kita istirahat dulu. Pak Le coba mediasi, siapa tahu nanti dapat petunjuk, ucap Pak Le. Pak Le masuk lagi ke rumah dan meninggalkan kami di pendopo. Sebenarnya aku tahu seseorang yang bisa mencari informasi mengenai tabuh watu ringin. Dia bisa mengumpulkan informasi dari seluruh negeri, ucapku pada Danan. Nah itu, coba Cahyo, tolong bantu. Kalau perlu kita samperin orangnya, ucap Danan. Aku cari nomor HP-nya dulu.
Nomornya ditulis di radio lamaku. Sempat teleponan beberapa kali. Coba besok tak telepon, jawabku. Kami kembali ke dalam rumah. Dana terlihat sangat kelelahan. Wajar saja, dia baru datang dari luar kota dan sudah berurusan dan hal seperti ini. Oh iya Sekar, aku baru ingat. Gimana kabar Lasmi? Kok aku kangen sama dia, tanya Dana. Bersambung ke part 4. Nantikan Gending Alas Mayit. Radio Tengah Malam, part 4, Tabuh Waturingin. Di Biang JH. Bye-bye.